Yin Xie tidak bisa berhenti tertawa pada saat ini, dan kemudian menatap semua orang di langit. Karena aku adalah tubuh yang lengkap sekarang, mari kita mulai pembantaian denganmu. Monumen 9 jiwa, apakah kamu masih ingat ketika kamu dan 5 makhluk abadi dari Suan bergabung untuk menyegelku? Segel ini berusia ribuan tahun, dan sekarang saatnya untuk menyelesaikan di antara kita. Setelah Yin Xie selesai berbicara, tubuhnya melintas dengan aneh, dan saat berikutnya dia muncul di depan monumen 9 jiwa. Hehehe, monumen 9 jiwa tidak terburu-buru saat ini. Meskipun roh-roh jahat di depan mereka benar-benar telah bergabung dengan tubuh manusia, kekuatan mereka telah meningkat pesat, tetapi dalam pertempuran sebelumnya, tidak hanya pertempuran, ki di tubuh mereka telah digunakan hampir, arus ki hantu di tubuh kejahatan Yin juga disia-siakan 9 dari 10. Selain itu, Xiao Yan masih mengumpulkan kekuatan mengerikan di depannya, jadi monumen 9 jiwa juga mengangguk, dan kemudian melihat roh-roh jahat, meskipun Anda telah menembus segel, saya yakin Anda berada di ujung kekuatan Anda kali ini. Jadi kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuh kami. Tablet 9 jiwa juga tertawa, dan kemudian dendam di tubuh juga jatuh. Seperti yang diharapkan dari saingan lama. Namun, ada atau tidak, kamu masih harus mencobanya untuk mengetahuinya. Yin Xie juga mencibir, dan sekarang dia memang seperti yang dikatakan tablet 9 jiwa, energi hantu di tubuhnya telah digunakan hampir habis, pilihan terakhir adalah menemukan tempat untuk memulihkan kekuatan di dalam tubuh, menunggu sampai kekuatan pulih, membunuh mereka semua. Namun, dengan kepribadian yang jahat, dia pasti tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi. Karena selama Yin Xie membunuh orang-orang ini, jiwa mereka yang tersisa, bahkan jika mereka adalah pecahan jiwa, dapat memberi Yin Xie kekuatan yang sangat menakutkan. Jadi dia memutuskan untuk bertaruh. Terlebih lagi, Yin Xie juga takut pada monumen 9 jiwa. Penghancuran diri. Itu adalah penghancuran diri dari pembangkit tenaga puncak dari 7 bintang Dodi. Kekuatan yang dihasilkan juga tidak bisa diremehkan, jadi Yin Xie tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup saat ini, jadi dia tidak berani menyentuh monumen 9 jiwa. Namun, setelah berpikir sebentar, Yin Xie memutuskan untuk membunuh monumen 9 jiwa, karena Yin Xie masih iri dengan kekuatan mereka. Meskipun aku tidak berani membunuhmu sekarang, sudah waktunya untuk mendapatkan sesuatu kembali. Setelah Yin Xie selesai berbicara, satu-satunya energi hantu yang tersisa di tubuhnya mengelilinginya, dan kemudian dia menyerang monumen 9 jiwa. Rantai gelap langsung menembus tubuh monumen 9 jiwa, dan kemudian monumen 9 jiwa tertawa aneh pada saat rantai gelap melewati tubuhnya. Saya mendengar bahwa ini adalah hal yang unik di dunia hantu Anda. Satu tangan meraihnya dengan erat, dan kemudian monumen 9 jiwa juga berkata dengan sungguh-sungguh. Rantai jiwa, jika kamu terkena benda ini, bahkan jika kamu adalah pejuang abadi yang kuat, kamu tidak dapat melarikan diri dari akhir kejatuhanmu. Kamu dapat menerima nasibmu monumen 9 jiwa. Tapi jangan khawatir, sisanya akan menemanimu, kata Yin Xie sambil tersenyum. Yin Xie, kamu juga meremehkanku. Prasasti 9 jiwa tersenyum dingin, dan saat berikutnya, api merah yang mengerikan menyebar dalam sekejap, dan kemudian mengikuti rantai hitam pekat, terus-menerus menuju tubuh Yin Xie. Hantu tua sialan, Yin Xie juga mendengus dingin. Dia jelas terkejut dengan metode monumen 9 jiwa. Hanya saja roh-roh jahat berada di bawah nyala merah monumen 9 jiwa, dan energi hantu di dalam tubuh juga menjadi lebih tipis. Prasasti 9 jiwa dan Yin Xie terus-menerus saling berhadapan, tidak ada yang bisa melakukan apapun. Jelas, mereka berdua juga melakukan upaya putus asa terakhir mereka. Pergi ke neraka. Setelah jalan buntu untuk sementara waktu, energi hantu gelap di permukaan roh-roh jahat dalam ayunan penuh, dan 4 rantai penguncian jiwa yang sangat menakutkan menuju monumen 9 jiwa. Yin Xie, kamu terlalu sombong. Sebuah suara hangat juga muncul di benak Yin Xie. Segera, melihat 4 tablet rantai yang akan mengenai monumen 9 jiwa, mereka terguncang keluar dari udara tipis. Kamu, Yin Xie juga merasa ada yang tidak beres. Chang Yu, pria berjubah merah itu berkata dengan acuh tak acuh. Wakil pemilik paviliun luar dari Burning Pavilion. Yin Xie berkata dengan suara yang mengejutkan. Yin Xie, kamu harus kembali denganku. Dosa yang kamu lakukan terlalu berat, kata Chang Yu perlahan. Sialan, Yin Xie juga menjadi serius. Jelas semua ini di luar kendali Yin Xie. Tuan,
Roh hantu juga muncul di belakang roh-roh jahat. Kamu datang tepat waktu, bagaimana persiapanmu? Yin Xie juga berkata, Yukuan telah mengkhianati. Tuan Xieyin dibunuh oleh Yukuan. Semua persiapan dikendalikan oleh Yukuan. Roh hantu juga berkata perlahan. Ini merepotkan. Yin Xie sangat marah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan Yukuan ini. Sebaiknya kau jaga dirimu dulu. Setelah Chang Yu selesai berbicara, tidak peduli apa yang dipikirkan iblis, dia melambaikan tangannya, dan seberkas api dengan kekuatan mengerikan menyerang kejahatan. Yin jahat juga terus-menerus melarikan diri dari serangan. Di sisi lain, Mu Yingying juga baru saja pulih dari keadaan kesurupan, tetapi tampaknya linglung, dia bergumam, apa nafas orang itu? Kenapa rasanya akrab? Di sisi lain, Xiao Yan juga menutup matanya sedikit, dan kemudian duduk di udara, tangannya saling berhadapan, tetapi ada fluktuasi yang mengerikan di tangannya, kekuatan jiwa yang tak terlihat mengembun, dan 23 api yang berbeda muncul, lalu teratai pemusnahan keluar. Aku tidak tahu apakah itu akan berhasil. Xiao Yan juga berkata tak berdaya di dalam hatinya. Hati-hati, hal semacam ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan aku selalu merasa ada kekuatan yang sangat jahat dalam roh jahat ini, dan sepertinya Chang Yu tidak bisa mengalahkan kejahatan ini. Suara waspada Raja Naga Emas juga terdengar. Ya, Xiao Yan tidak ragu-ragu setelah selesai berbicara. Teratai pemusnahan yang indah perlahan muncul di tengah tangannya. Di tangan kirinya, itu adalah kekuatan jiwa yang sangat menakutkan, dan di tangannya tangan kanan, ada kekuatan yang sangat menakutkan. 3 kekuatan yang sama sekali berbeda juga muncul di depan Xiao Yan. Begitu mereka muncul, 3 kekuatan meledak ke langit dengan kekuatan tolak, dan tangan kiri dan kanan Xiao Yan juga ditolak dan tidak bisa berdekatan. Sial, ada alasan kenapa aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku sendiri. Perbaiki untukku. Xiao Yan juga meraung di dalam hatinya. Xiao Yan, itu, harimau suci Tianhuo juga memperhatikan 3 kekuatan yang sangat menakutkan yang terkandung dalam tubuh Xiao Yan, dan menoleh, sangat terkejut. Teratai pemusnahan yang menakutkan mewarisi kekuatan api dan kehancuran, sedangkan kekuatan jiwa yang menakutkan dapat menghancurkan pusat otak musuh, sedangkan untuk kekuatan terakhir, musuh dapat dipenjarakan. Ini juga pertama kalinya Xiao Yan menggabungkan semua kekuatan di tubuhnya. Aku tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan ini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga menjilat lidahnya yang sedikit kering. Segera, dia juga mengendalikan kekuatan jiwa besar dan prasasti ilahi di tubuhnya, dan dengan panik menekan ketiga kekuatan itu, mencoba menenangkan mereka. Ini benar-benar orang gila. Qiu Huanyao, Luo Guang dan yang lainnya di tanah terkejut ketika mereka melihat setiap gerakan Xiao Yan. Karena mereka semua bisa merasakan bahwa salah satu dari 3 kekuatan menakutkan di tangan Xiao Yan memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Sial, ini masih sedikit. Pupil Xiao Yan menyusut kencang saat ini, merah di matanya, dan kemudian mati-matian mencoba yang terbaik untuk perlahan-lahan menekan 3 kekuatan di tangannya. Kekuatan jiwa dan prasasti ilahi yang tak terlihat seperti musuh begitu mereka bersentuhan, saling melahap dengan gila-gilaan. Adapun lotus keheningan, perlahan-lahan mengambang di tengah tangan Xiao Yan. Biarkan kedua kekuatan berjuang mati-matian. Lagi pula, dalam hal kekuatan, tidak peduli apakah itu kekuatan jiwa besar atau prasasti ilahi, itu tidak sekuat lotus keheningan yang dibentuk oleh perpaduan 23 api yang berbeda. Sial, jika ki pertempuran di tubuhku tidak dapat mendukung fusi, itu akan dikonsumsi sampai mati cepat atau lambat. Xiao Yan juga kesal, jelas ingin mengompres kekuatan jiwa dan prasasti ilahi ke dalam lotus pemusnahan. Semangat juang yang dibutuhkan juga sangat menakutkan. Ini baru saja dimulai untuk sementara waktu, dan ki di tubuh telah disia-siakan hampir setengahnya. Tepat ketika Xiao Yan merasa tidak berdaya, tangannya tiba-tiba menyala, dan kemudian rune yang agak misterius menghilang dalam sekejap. Prajurit jahat di dunia hantu yang baru saja didapat Xiao Yan. Jimat pemakan jiwa. Kilatan cahaya ini secara alami tidak ditemukan oleh orang lain, tetapi Xiao Yan juga terkejut saat mengetahui bahwa penampilan jimat pemakan jiwa secara tak kasat mata memancarkan kekuatan hitam yang sangat tirani. Dan kekuatan hitam itu mengandung kekuatan yang sangat kuat. Saat kekuatan melahap muncul, itu mengejutkan kekuatan jiwa dan kekuatan prasasti ilahi yang tak terlihat. Dan saat kekuatan jiwa dan prasasti ilahi mereda, Xiao Yan juga menyeringai. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia mengendalikan keputusan yang membara di tubuhnya,
mengompresi semua kekuatan jiwa dan prasasti ilahi yang menakutkan dalam lotus keheningan. Hanya saja Xiao Yan tidak menyadari bahwa kekuatan yang sangat gelap juga menyatu, dan kekuatan itu berasal dari jimat pemakan jiwa. Ada aura kehancuran yang sangat jahat di atas kekuatan hitam pekat. Jangan melakukan perjuangan yang tidak berguna. Saat ini, kekuatanmu merana, dan itu tidak setingkat denganku. Chang Yu juga berkata perlahan. Hantu tua sialan. Yin Xie juga berteriak, jelas sangat marah. Yin Xie juga melihat semangat juang Chang Yu yang sangat kejam, dan juga tahu bahwa Chang Yu ini adalah pembangkit tenaga di puncak Kaisar Bintang 7 Dou. Dan sekarang, Chang Yu berada dalam kekuatan penuh. Energi dendam dalam tubuh belum digunakan sama sekali, dan memenuhi seluruh tubuh. Ying Sai berbeda, meskipun telah menekan perlawanan wanita berpakaian putih dan menyelesaikan fusi tanpa membutuhkan yin jahat, tetapi bagaimanapun juga, Ying Sai baru saja menembus segel, dan kekuatan aslinya belum pulih banyak. Berkelahi dengan monumen 9 jiwa, jadi meskipun kekuatan Ying Sai adalah kaisar hantu peringkat 8 saat ini. Tapi pada saat ini, roh-roh jahat dalam tubuh sangat malu dengan pedang abadi di tangan monumen 9 jiwa dan beberapa kekuatan pemurnian yang kuat, dan kekuatan itu hanya mampu menangani pembangkit tenaga bintang 6 Kaisar Dou untuk Chang Yu, puncak Kaisar Dou bintang 7. Ekspresi Yin Xie sedikit serius, lalu menatap Chang Yu, jelas sedang memikirkan sesuatu. Apakah ini rencana yang telah kamu rencanakan? Selama bertahun-tahun, Chang Yu juga menggelengkan kepalanya, menyaksikan pertempuran di tanah. Pada saat ini, pertempuran di tanah, meskipun tampaknya hantu berada di atas angin, tetapi seiring berjalannya waktu, itu juga dikalahkan oleh Qiu Huoniao dan beberapa orang. Hal yang paling penting untuk dibunuh adalah wanita dengan ular kecil di tangan gioknya, Yu Weiyu dan Mu Feng bertahan. Melihat ini, Mueller berkata dengan marah, sampah sekali. Segera, dia juga berkata dengan marah kepada sekelompok orang di Honggu di belakangnya. Kalian belum menyerang, mengapa kami harus mendengarkanmu? Kami hanya mendengarkan perintah guru lembah kami, dan tidak mendengarkan perintah orang lain. Seorang pria kekar juga berdiri dan berkata, sialan lembah merah. Mueller juga diam-diam marah dengan orang-orang lembah merah ini, dan kemudian dia melihat hantu yang hancur di tanah, dan mereka juga bersembunyi. Bagaimanapun, Mueller masih takut kekuatan manusia semacam ini. Lihat, Yin jahat, sepertinya kamu sudah berakhir. Chang Yu juga berdiri dengan tenang di atas langit, dan kemudian perlahan-lahan melihat ke arah yang jahat. Hanya saja Xiao Yan masih memadatkan kekuatan saat ini, yang sangat menakutkan. Di luar biji teratai halus yang bersinar dengan 23 warna, ada lapisan kedua dari kekuatan tak terlihat yang perlahan-lahan membungkus lotus pemusnahan. Ketika selesai, itu juga sukses. Tapi untungnya, di bawah perlindungan Chang Yu dan Xiao Yan, gerakan ini tidak ditemukan oleh orang lain. Paling-paling, orang lain mengetahui bahwa ini adalah Xiao Yan yang sedang bermeditasi. Mu Yingying yang berada di sampingnya juga kembali normal, jelas. Bagaimana mungkin ada perasaan yang sangat familiar di hati Yin Xie barusan? Perasaan itu, kita seperti sudah saling mengenal. Itu sebabnya Mu Yingying baru saja melihat adegan itu, tetapi sekarang dia telah kembali ke akal sehatnya. Baru saja dia berpikir untuk melihat ke medan perang, tetapi dia menemukan bahwa ada seorang pria kuat yang sedang mengawasi roh-roh jahat, dan dia segera menatap Xiao Yan. Anak ini, apa yang kamu lakukan? Mu Yingying juga menggigit bibirnya sedikit, lalu matanya yang indah terus bergerak, dan saat berikutnya, matanya yang indah memancarkan ekspresi yang sangat terkejut. Bagaimana anak ini bisa memiliki begitu banyak sumber api? Dan dia menggabungkan semuanya bersama-sama. Mu Yingying juga menutupi bibirnya sedikit dengan tangan gioknya, agar tidak memberikan kejutan yang terlalu menakutkan. Mu Yingying juga memiliki semacam nyala api di tubuhnya, dia secara alami tahu betapa menakutkannya nyala api itu. Bahkan dengan kekuatannya saat ini di puncak Dou di bintang 4, dia tidak akan berani mencoba metode ini. Dapat dikatakan bahwa Xiao Yan ini adalah orang yang berani. Sudah berakhir di atas langit, Chang Yu juga menemukan bahwa hantu di tanah dikalahkan, dan kemudian berkata dengan ringan, tetapi ketika dia berbicara, seluruh tubuhnya didorong secara ekstrim, gelombang tak terlihat juga menembus ruang di lantai 3 hutan mayat neraka. Hai, kali ini benar-benar salah perhitungan. Aku tidak pernah mengira akan menjadi seperti ini pada akhirnya. Mulai, biarkan manusia ini melihat baik-baik kekuatan di dunia hantu kita. Mayat itu juga berkata lega,
dan kemudian meskipun mayat itu selesai berbicara, tubuh roh hantu di samping juga membengkak dengan hebat, dan hantu yang menakutkan juga muncul, seketika seluruh tubuh. Ini, tidak bagus. Mata Hong Ye juga sedikit merah, dan dia dengan jelas menyadari sesuatu dan berteriak keras. Bang bang bang, tapi teriakan Hong Ye tidak menghentikannya, dan tubuh orang-orang di Honggu yang dibawanya dari kejauhan langsung membengkak. Chan Yu, aku juga memiliki kebencian yang mendalam. Kali ini, tetaplah dan nikmati ketakutan akan kematian. Setelah Yin Xie selesai berbicara, kekuatan yang agak misterius juga memancar dari tubuh, menyebabkan pusaran berwarna darah yang sangat menakutkan di belakang menabrak langit. Dibentuk, dengan pembentukan pusaran berwarna darah, hantu, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan orang-orang di Honggu tidak berhenti sama sekali, dan segera membuang diri, dan aura berwarna darah yang dipenuhi dengan kematian juga meresap.